Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental MDKA kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari MDKA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tambang. Untuk sumber income-nya berasal dari hasil tambangnya berupa emas, perak, tembaga, dan mineral. Untuk segmen usaha atau marketnya untuk di Indonesia sama dilakukan ekspor. Untuk terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya kasus hukum ya terkait denda terhadap KPPU. Tetapi saat saya membaca beritanya, kasus ini sudah selesai ketika mereka sudah membayar dendanya. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Saratoga sebesar 19,13%, PT Mitra Daya sebesar 13,47%, Garibaldi Thohir sebesar 8,2%, PT Suwarna sebesar 6,34%, dan masyarakat sebesar 52,86%. Dari segi revenue-nya teman-teman bisa lihat untuk 2014 sampai 2016 ini kosong ya teman-teman. Karena saat saya melakukan pencarian di annual report-nya pun mereka tidak menampilkan. Dan mulai adanya pun hanya di 2017 ke atas. Dan kalau kita lihat dari revenue 2017 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan. Dan kalau kita fokus pada kuartal ketiganya 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 4,3%. Dan kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4,8%. Terus dari segi net profitnya, dari data yang saya lihat memang untuk net profit ada, tetapi mengalami kerugian ya untuk 2014 sampai 2016. Dan dari 2017 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan dari segi net profitnya. Dan kalau kita fokus ke kuartal 3, 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 9,1%. Dan seperti tadi, jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 15,5%. Terus dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 7,6%. Untuk dari segi hutangnya konsisten mengalami kenaikan juga, dan di 2020 ini mengalami penurunan sebesar 3,4%. Untuk dari segi modalnya konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 16,4%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin di 2020 ini sebesar 19,39%. Kalau kita bisa ambil rata-ratanya mungkin ya sekitar 17 sampai dengan 19% ya. Mungkin 3 tahun terakhir ini lebih representatif. Terus dari segi EPS-nya bisa kita dapatkan di 52 dan membuat pernya menjadi 51,02. Pernya ini mengalami kenaikan hampir satu kali lipat lebih ya teman-teman dibandingkan dengan tahun lalu. Itu disebabkan oleh dari harga sahamnya ya. Harga sahamnya yang mengalami kenaikan lebih dari satu kali lipat. Terus dari segi book value-nya teman-teman bisa lihat untuk book value sekarang di 388. Dan kalau kita lihat bandingkan dengan harga sekarang di 2650, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 6,83 kali. Jadi untuk PBV-nya juga mengalami satu kali lipat ya, dari 3 menjadi ke 6. Dan kalau kita lihat secara PBV rata-ratanya untuk MDKA ini mungkin di sekitar 3 kali ya dari PBV-nya. Dan di 2020 ini di 6,83. Kalau saya lihat memang dari harga komoditas ya, yang dimana komoditas emas naik, terus dimana ada berita Tesla, yang dimana kebutuhan nikel, dan mereka juga ada produksi nikel. Jadi menurut saya ini sentimennya bagus untuk MDKA. Terus dari segi DER-nya di 0,67 kali. Jadi ini juga sangat bagus ya, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan DER-nya pernah di angka 1 itu pun di 2017. Dan sisanya masih di bawah 1. Untuk ROE-nya di 13,38%, ini juga berarti bagus ya teman-teman, yang dimana di atas 9% yang saya anut atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Dan kalau kita lihat historinya mungkin ya memang rata-rata yang mendekati mungkin 12-13% untuk dari segi ROE-nya.
Untuk ROE di 8,01%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga MDKA di 2650, dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari MDKA ini di 1500. Jadi memiliki margin of safety minus 43%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan ya. Yang dimana dari segi net profitnya juga mengalami pentumbuhan terus-menerus. Untuk GCG saya berikan status no karena pemegang saham mayoritasnya adalah masyarakat, bukan dari mereka yang dimanapun mereka terpecah-pecah ya teman-teman. Terus untuk revenue sama net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya ada satu hal yang kita concern, yaitu adalah komoditasnya. Jadi ketika komoditasnya naik ya pasti sentimen atau perusahaan ini juga pasti akan terdampak ya untuk segi net profitnya. Tetapi jika komoditasnya turun ya juga sama-sama terdampak. Jadi untuk sektor ini sangat perlu kita memperhatikan harga komoditas. Untuk dari segi ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status no karena masih belum pernah membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham NDK ini? Teman-teman, untuk sekarang saya rasa saya sudah tidak membeli saham NDK ini karena satu sisi udah kelihatan momen, yang kedua dari harganya, harga valuasi sahamnya sekarang sudah di atas rata-ratanya ya, atau bisa dibilang over value. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti saya akan buatkan listnya, jadi teman-teman bisa voting di situ untuk kode saham yang mana yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.